tol itu dibangun, semuanya ditebas habis. Nggak ada sesajen, nggak ada ritual, pokoknya langsung dihajar alat berat. Banyak energi yang marah, yang nggak bisa pindah, tapi malah stay di situ dan gangguin yang lewat. Gunung Hejo itu pusat kekuatan energi dan kerajaan gaib. Dan di situ ada sudah sejak ratusan tahun lalu. Tol itu ada bagian tubuh dari gunung itu yang terluka dan akibatnya penghuninya ngamuk. Tiap ada kecelakaan besar itu bukan kecelakaan biasa, tapi tumbal. Jam 2 pagi berarti ya. Pak Asep nganterin 2 penumpang, sepasang suami istri pulang dari acara keluarga. Pas sampai KM 97, mobilnya tuh mulai aneh. Setirnya tuh jadi berat banget, padahal bannya itu nggak kempes. Mesinnya juga tiba-tiba mendadak ngempos. Nah loh, dan di saat itu dia lagi berusaha bawa mobil minggir, penumpang di belakangnya tiba-tiba mencerit. Pak, itu siapa yang duduk di kursi tengah? Padahal mobil itu cuma buat 3 orang, Pak Asep, si bapak dan istrinya. Nggak. Hai guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita. Guys, kalian termasuk tim yang selalu ngacir ke Bandung tiap akhir pekan buat ngadem gak sih? Atau malah kalian tuh seorang pejuang yang harus warawiri Jakarta-Bandung demi kerjaan, kuliah, ataupun urusan hidup lainnya? Kalau iya, kalian pasti kenal banget ya sama satu jalur yang katanya tuh cepet banget, tapi menyimpan banyak misteri. Dan itu dia, Tol Cipularang. Kelihatannya cuma jalur tol biasa, tapi buat sebagian orang Cipularang itu lebih dari sekedar jalur lintas. Dia itu kayak portal, yes. Bukan cuma buat mobil, tapi juga buat hal-hal yang nggak kasat mata. Kita mulai dari fakta yang udah sering jadi omongan. Kecelakaan di tol Cipularang itu sering banget terjadi, guys. Jadi yang bikin seram itu bukan sekedar seringnya, tapi pola dan juga penyebabnya yang kadang nggak masuk akal. Guys, banyak banget kecelakaan fatal yang terjadi di KM 97 sampai KM 92, terutama arah Jakarta. Aneh kan? Kenapa harus di situ terus coba? Nah, masa iya karena cuman faktor tikungan ataupun turunan gitu. Bahkan supir-supir truk, bus, sampai pengemudi pribadi udah pada apal. Dan mereka tuh pada bilang ya, kalau udah masuk kilometer itu jangan aneh-aneh, jangan ngomong sembarangan, jangan maki-maki, dan jangan ngelamun. Itu juga terjadi di aku ya. Setiap kali aku lewat di sana itu aku harus kayak fokus dan juga mengingat Tuhan gitu ya, jangan sampai pikirannya kosong. Kenapa? Karena banyak yang aku lihat penampakan. Ada yang ngelihat perempuan berbaju putih di pembatas jalan, ada yang ngelihat bayangan melintas cepat padahal jalanannya lagi kosong. Terus yang paling umum dan ini paling seram, pengemudi tuh ngerasa mobilnya tiba-tiba berat, kayak ada yang ikut nebeng. Tapi begitu nengok ke kaca spion, ada sosok duduk di belakang, guys. Kalau itu terjadi di kalian, jujur, kalian bakal ngegas atau malah ngerem mendadak? Nah yuk, gimana? Oke, sekarang kita bahas mitosnya dulu ya. Dan percaya atau enggak, mitos ini udah jadi urban legend yang melegenda banget di kalangan supir dan juga warga sekitar. Yang pertama, jalan itu dibangun menabrak tempat keramat. Nah, ada beberapa titik yang katanya dulu tempat pemujaan, petilasan, sampai makam tua yang keramat banget. Tapi pas tol itu dibangun, semuanya ditebas habis. Nggak ada sesajen, nggak ada ritual, pokoknya langsung dihajar alat berat. Dan konon itulah yang bikin banyak energi yang marah, yang nggak bisa pindah, tapi malah stay di situ dan gangguin yang lewat. Terus ada yang juga cerita nih soal kerajaan gaib di Gunung Hejo. Gunung ini tuh deket banget dari tol Cipularang. Menurut beberapa praktisi spiritual, Gunung Hejo itu pusat kekuatan energi dan kerajaan gaib. Dan di situ ada sudah sejak ratusan tahun lalu. Dan nih guys, konon katanya pas pembangunan tol itu ada bagian tubuh dari gunung itu yang terluka dan akibatnya penghuninya ngamuk. Beberapa orang pintar bilang tiap ada kecelakaan besar itu bukan kecelakaan biasa, tapi tumbal. Serem? Ini baru mulai guys.
Nah, sekarang aku akan ajak kalian masuk ke cerita nyata, kisah dari orang-orang yang beneran ngalamin hal mistis di jalur tol ini. Cerita pertama kita datang dari seorang sopir travel Jakarta-Bandung yang udah puluhan kali lewat Cipularang. Namanya Pak Asep. Suatu malam, jam 2 malam, jam 2 pagi berarti ya, Pak Asep nganterin 2 penumpang, sepasang suami istri, pulang dari acara keluarga. Pas sampai KM 97, mobilnya tuh mulai aneh. Setirnya tuh jadi berat banget, padahal bannya itu nggak kempes. Mesinnya juga tiba-tiba mendadak ngempos. Nah loh, dan di saat itu dia lagi berusaha bawa mobil minggir, penumpang di belakangnya tiba-tiba menjerit. "Pak, itu siapa yang duduk di kursi tengah?" Padahal mobil itu cuma buat 3 orang, Pak Asep, si bapak, dan istrinya. Gak ada siapa-siapa lagi. Tapi si istri bersikeras lihat sosok laki-laki tinggi besar duduk di tengah. Kepalanya menunduk ke bawah dan tangannya berdarah. Mobilnya akhirnya dihentikan di bahu jalan, tapi begitu berhenti, sosok itu menghilang. Dan setelah itu, mobilnya bisa jalan lagi lancar, kayak nggak ada apa-apa sebelumnya. Gile. Cerita kedua dari pengemudi truk barang, dan ini lebih gila lagi. Saat dia lagi bawa muatan berat tengah malam melintasi KM 96, pas di tanjakan truknya tuh pelan dan tiba-tiba dia lihat seorang perempuan berdiri di bahu jalan dan awalnya dia pikir itu orang nyasar, tapi pas dia nyalain lampu jauh nggak ada bayangannya. Dan pas dia nengok ke spion, nah ini guys, sosok itu tiba-tiba udah duduk di atas muatan, rambutnya panjang banget, bajunya compang-camping dan matanya buta, tapi tetap menatap ke arah sopir padahal matanya putih semua. Setelah itu truknya oleng, hampir nabrak pembatas. Untung dia bisa nguasain kendaraan, tapi setelah kejadian itu dia ngaku nggak pernah lagi lewat Cipularang malam-malam. Dia rela muter lebih jauh lagi asal nggak ketemu dia lagi. Sekarang kita masuk ke fenomena paling aneh dan bikin mikir keras. Di Cipularang ada kejadian yang disebut dengan time slip. Ya, gini ceritanya. Beberapa pengemudi melapor bahwa waktu tempuh mereka tiba-tiba jadi jauh lebih cepat dari seharusnya. Misalnya harusnya 2 jam, tapi cuma butuh 45 menit. Tapi anehnya, mereka nggak inget jalurnya, nggak lihat rest area, nggak lihat kendaraan lain, kayak kosong, jalannya hening, hanya mereka dan kabut. Ada juga yang ngalamin sebaliknya nih, harusnya 2 jam tapi mereka nyampe 5 jam kemudian. Padahal katanya mereka nggak berhenti sama sekali dan semua jam di mobil, handphone, bahkan juga jam tangan mereka beda semuanya. Salah satu cerita paling gila datang dari 2 orang mahasiswa. Mereka tuh ngaku pas pulang dari Bandung jam 10 malam dan mereka lewat Cipularang seperti biasa ya. Tapi di tengah jalan mereka ngerasa kayak muter-muter aja gitu, nggak ketemu pintu tol. GPS-nya tuh error dan juga sinyalnya hilang. Setelah itu mereka baru sadar mereka udah lewat KM yang sama 3 kali. 3 kali kayak masuk loop gitu ya. Dan mereka akhirnya baru bisa keluar pas mereka bacain doa keras-keras sambil puterin lagu azan dari HP. Maksudnya bukan lagu kali ya, ini maksudnya azan ya dari HP. Dan pas nyampe rumahnya di Bekasi ternyata udah jam 9 pagi. Guys, logikanya nggak nyambung ya, tapi itu yang bikin paling serem. Rest area di Cipularang juga nggak kalah luput dari kisah mistis nih guys ya. Ada satu cerita viral dari seorang penjaga warung kecil di rest area. Dia cerita pernah ada pelanggan perempuan datang malam-malam pakai baju putih lusuh, rambutnya acak-acakan dan bau tanah. Yes, bau tanah. Dia pesen teh manis, duduk di pojokan penjaga warungnya, walau agak merinding tetap ya pastinya tetap dilayani gitu ya. Tapi setelah dia sajikan teh dan ditinggal sebentar, pas dia balik lagi, perempuan itu udah hilang. Kemana? Dan tehnya tuh masih utuh guys. Dan juga uangnya yang dia terima tadi berubah jadi berupa daun kering. Cerita lain juga datang dari petugas cleaning service rest area. Dia cerita sering nemu jejak kaki basah di lantai kamar mandi, padahal nggak ada pengunjung dan arah jejaknya masuk ke salah satu bilik toilet, tapi nggak pernah keluar.
Pas dicek, bilik itu kosong. Dan tiap dicek jam 2 sampai jam 3 pagi, mereka sering dengar suara cewek nangis pelan, tapi nggak ada siapa-siapa. Ih, heran betul ya. Guys, tentunya kita nggak bisa bahas Cipularang tanpa kita ngomongin tragedi besar ya. Salah satunya adalah kecelakaan yang terjadi tanggal 8 September 2015. Tragedi ini melibatkan belasan kendaraan di KM 92 arah Jakarta. Banyak korban dan penyebabnya lagi-lagi dianggap mistis. Kenapa? Karena sebelum kejadian beberapa pengemudi mengaku melihat kabut tebal tiba-tiba turun padahal cuacanya cerah. Lalu mereka ngerasa kayak ada bayangan gede banget melintas secara cepat dan setelah itu bruk, tabrakan beruntun. Guys, tabrakan itu sampai bikin jalanan lumpuh ya. Banyak yang luka berat dan saksi mata bilang ada suara tangisan dan juga jeritan dari arah yang gak ada siapa-siapa. Dan sampai sekarang banyak yang percaya bahwa hari itu sesuatu sedang marah. Banyak praktisi spiritual juga bilang ya, kalau lewat Cipularang tuh jaga mulut, jaga hati dan juga jaga pikiran kalian. Jangan nyumpahin orang, jangan marah-marah dan jangan buka topik mistis. Karena yang mendengar bukan cuma manusia. Dan satu lagi, pesan pentingnya, jangan sembarangan buang makanan atau minuman di area tol ini, apalagi di KM 92 sampai 97. Tanya itu sama aja kalian kayak lagi ngasih makan sesajen ke mereka. Dan kalau kalian gak minta izin, bisa aja yang kalian kasih ngikut ke rumah. Guys, makin kita gali kisah-kisah dari tol Cipularang ini, makin terasa kalau jalur ini tuh bukan cuma soal kecepatan ataupun cuma pemandangan ya, tapi ini tentang energi, tentang dunia yang gak kasat mata, dan tentang batas antara hidup dan mati yang kadang bisa sangat tipis. Apakah semua cerita ini nyata atau hanya sugesti? Yang pasti buat yang pernah lewat situ, apalagi malam-malam, pasti ngerti rasanya merinding yang muncul tanpa sebab. Jadi kalau kalian suatu hari nanti tuh ya melewati tol Cipularang, apalagi pas sendirian dan tiba-tiba ada yang nebeng di bangku belakang, jangan nengok guys. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nemenin aku ngebahas misteri tol Cipularang hari ini di Kerok, beserta dengan seluruh pengalaman-pengalaman yang nyata dialami oleh teman-teman kita. Jangan lupa untuk share cerita pengalaman kalian kalau kalian pernah ngalamin hal serupa di jalan tol Cipularang atau tol-tol yang lain. Kalau kalian punya cerita yang mau aku bacain di next Kerok, boleh cerita kalian dikirim ke Kerok R-nya 2 KERROK 053@gmail.com dan tulis di subjeknya Kerok _ judul cerita kalian. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, dan biar kita selalu bisa gibah-gibah kisah-kisah horor dan juga mistis yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, kalau kalian lewat jalan cepat, belum tentu yang kalian temui cuma kendaraan lain. Bisa aja makhluk-makhluk tak kasat mata. Bye guys, thank you. Repti Beatrice pamit. See you, bye-bye.